Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi masalah aspek-aspek perpajakan internasional berdasarkan PMK 136 tahun 2024. Kali ini kita akan membicarakan cara penghitungan top up tax atau pajak tambahan berdasarkan metode UTPR, Under Tax Payment Rule. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, cara perhitungan top up tax berdasarkan UTPR baru diterapkan seandainya entitas induk dari suatu entitas konstituen tidak menerapkan IIR. Dan seperti pada perhitungan sebelumnya, pertama-tama top up tax dihitung terhadap entitas konstituen yang dikenakan pajak rendah di suatu jurisdiksi yang tarif pajak efektifnya kurang dari 15%. Kemudian top up tax yang sudah dihitung sesuai formula itu akan dialokasikan ke entitas konstituen lain, bukan ke entitas konstituen pemilik, karena IIR tidak diterapkan, dengan terlebih dahulu menentukan alokasi UTPR per jurisdiksi atau negara, di mana besarannya adalah 50% proporsi jumlah pegawai ditambah 50% proporsi total harta berwujud. Jadi faktor penentu persentase UTPR di suatu negara adalah jumlah pegawai dan total harta berwujud. Kemudian setelah alokasi per negara dengan persentase UTPR dilakukan, kemudian baru menghitung untuk masing-masing entitas konstituen. Dan perhitungan alokasinya didasarkan pada proporsi laba global dari suatu konstituen yang bersangkutan. Jadi langkah-langkahnya ada 3 kalau saya simpulkan. Pertama, menghitung top up tax dari entitas konstituen yang dikenakan pajak rendah, kemudian dialokasikan masing-masing ke negara, dan terakhir untuk entitas konstituen yang bersangkutan yang mendapat alokasi sesuai dengan proporsi laba global. Demikian langkah-langkahnya, dan untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita ikuti sama-sama pembahasan selanjutnya. Penghitungan mekanisme pajak tambahan UTPR. Pajak tambahan berdasarkan UTPR untuk suatu tahun pajak dikenakan kepada entitas konstituen di Indonesia yang merupakan bagian dari grup PMN. Pajak tambahan berdasarkan UTPR dari suatu entitas konstituen menjadi nol dalam hal semua kepentingan kepemilikan entitas induk utama dalam entitas konstituen yang dikenai pajak rendah dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih entitas induk yang diwajibkan untuk menerapkan qualified IIR. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, pajak tambahan dari suatu entitas konstituen dikurangi dengan bagian yang dapat dialokasikan dari pajak tambahan berdasarkan IIR kepada entitas induk. Pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan kepada Indonesia merupakan hasil perkalian
antara jumlah pajak tambahan dan persentase UTPR di Indonesia. Persentase UTPR Indonesia ditetapkan setiap tahun pajak untuk setiap grup yang merupakan penjumlahan antara 50% dari perbandingan jumlah pegawai di Indonesia dengan jumlah pegawai di semua negara atau yurisdiksi grup PMN yang menerapkan UTPR, dan 50% perbandingan total harta berwujud di Indonesia dengan total harta berwujud di semua negara atau yurisdiksi grup PMN yang menerapkan UTPR. Besarnya pajak tambahan berdasarkan UTPR untuk setiap entitas konstituen merupakan hasil perkalian antara pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan kepada Indonesia dan laba global dari suatu entitas konstituen dibagi dengan laba global agregat dari seluruh entitas konstituen di Indonesia. Alokasi pajak tambahan UTPR kepada masing-masing negara UTPR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Alokasi pajak tambahan UTPR di Indonesia. Nah, ini untuk alokasi per negara ya, per negara dulu, baru per entitas konstituen. Katakanlah negaranya di Indonesia. Sama dengan jumlah pajak tambahan UTPR dikali persentase UTPR di Indonesia. Persentase UTPR di Indonesia sendiri rumusnya adalah 50% dari proporsi pegawai, yaitu jumlah pegawai di Indonesia dibagi jumlah pegawai di seluruh negara UTPR ditambah 50% dari proporsi nilai atau perbandingan nilai harta berwujud, yaitu nilai total harta berwujud di Indonesia dibagi nilai total harta berwujud di seluruh negara UTPR dikalikan 50%. Ini juga dikalikan 50%. Kenapa dikalikan 50%? Karena ini adalah ada dua variabel ya, variabel jumlah pegawai dan total harta berwujud. Kita mulai membahas tentang contoh penerapannya. Misalkan A Corporation merupakan entitas induk utama dari grup A, B, C, D. A Corporation berlokasi di jurisdiksi A, ya. A Corporation secara langsung memiliki 100% B Corporation, ya, 100% dimiliki oleh A Corporation. 55% C Corporation, ya, 55% C Corporation dan 100% D Corporation, 100% D Corporation. Masing-masing berlokasi di jurisdiksi B, C, dan D. Pajak tambahan yang dialokasikan dari C Corporation adalah 100. Katakanlah ini pajak tambahannya adalah 100. A Corporation tidak diwajibkan untuk menerapkan qualified EIR, ya. Ini A Corporation berlokasi di suatu negara tidak menerapkan ketentuan global, ya. Jadi A Corporation tidak diwajibkan untuk menerapkan qualified EIR. B Corporation diharuskan menerapkan qualified EIR sehubungan dengan 40% dari pajak tambahan C Corporation. Ya, C Corporation dimiliki oleh B Corporation 40%. Nah, maka B Corporation itu menerapkan EIR karena status kepemilikannya ada di C Corporation. B Corporation atas pajak tambahan sebesar 40, ya. Jadi C Corporation pajak tambahnya tadi 100, ya.
dialokasikan ke B Corporation sebesar 40%. Ya, artinya 40 dibebankan ke B Corporation. A Corporation memiliki C Corporation sebesar 95%. A Corporation memiliki C Corporation sebesar total 95%. 40% dimiliki secara tidak langsung melalui B Corporation. Ya, B Corporation, ya. B Corporation dimiliki oleh A Corporation 100% secara penuh dan B Corporation memiliki 40%. Ini berarti A Corporation ikut andil kepemilikan 100% kali 40% alias sama dengan 40%. Dan 50% dimiliki secara tidak langsung. 55%-nya itu ini, ya, ini 55% dimiliki secara langsung. 55% ditambah 100% kali 40%, maka total jadi 95% kepemilikan A Corporation terhadap C Corporation. Maka tidak seluruh kepentingan kepemilikan A Corporation di C Corporation dipegang oleh entitas induk yang wajib menerapkan Qualified EEN. Pasal 17 ayat 4 PMK ini mengatur bahwa pajak tambahan C Corporation sebesar 100 dikurangi dengan jumlah bagian pajak tambahan C Corporation yang dapat dialokasikan kepada B Corporation untuk menghitung jumlah pajak berdasarkan UTPR. Ya. Jadi B Corporation ini mendapat 40%, sementara A Corporation itu sebenarnya dia punya kepemilikan nih, cuman nanti karena di sini dia di negara A tidak menerapkan, nanti di offset dikembalikan ke yang dimiliki, ya. Dalam contoh ini jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR adalah 60 atau 60 dikurangi 4 dialokasikan sesuai dengan ketentuan pasal 18. Ya. Jadi nanti yang 60 ini kan tidak dapat nih karena pihak ketiga, ya. Nah, yang 60-nya kan 40 ke sini. Ya, yang 60-nya sisa ke A Corporation, ya, ke A Corporation, ya. Contoh 1, diasumsikan PT INA, sini ya, PT INA merupakan entitas induk utama dari grup Inaco yang berlokasi di negara A. PT INA ini katakanlah di negara A, yang tidak menerapkan ketentuan global dan DMTT. Artinya PT INA tidak menerapkan IIR dan DMTT, sehingga dalam penghitungan pajak tambahan harus diperhitungkan berdasarkan UTPR, ya. PT INA ini memiliki A Corporation di negara B yang tidak menerapkan UTPR, tarif pajak efektif 5%. B Corporation berlokasi di negara B, menerapkan UTPR, tarif pajak efektif 20%. C Corporation berlokasi di negara D, menerapkan metode UTPR, tarif pajak efektif 25%. Dan data-data keuangan dari ketiga entitas konstituen ini adalah sebagaimana termaktub dalam tabel berikut ini. Ada laba global masing-masing 2000, 2000, 2000, dan 2000. Ya, terus pajak tercakup PT INA 500, A Corporation 100, B Corporation 400, C Corporation 500. Tarif pajak efektif, ya, sesuai dengan yang di sini. PT INA 25%, A Corporation 5%, B Corporation 20%, C Corporation 20%. Kemudian ada data harta berwujud yang memenuhi syarat 1000, 1600, 1000 euro. Biaya gaji yang memenuhi syarat 2000, 3000, 2000 euro. Jumlah pegawai
30 orang dan 20 orang masing-masing untuk B Corporation dan C Corporation. Oleh karena tarif pajak efektif dari A Corporation kurang dari 15%, maka terhadap penghasilan A Corporation ya akan dikenakan pajak tambahan dengan perhitungan sebagai berikut. Tarif pajak efektifnya 5%, maka persentase pajak tambahannya tinggal dikurangi dari 15%, menghasilkan angka 10%. Laba aksesnya, laba global dikurangi SIBE, SBIE. SBIE sudah kita pelajari ya, unsurnya yaitu dari biaya gaji dan harta berwujud ya. Jadi laba globalnya kan 2000 nih, 2000 ya. Untuk A Corporation ini kan A Corporation ini 2000 dikurangi SIBE-nya 7,8% dari 1000 yaitu dari harta berwujud. Ini sudah rumus ya untuk tahun pajak yang bersangkutan, ditambah 9,8% untuk biaya gaji ya. Ini sudah kita pelajari nih si SBY. Maka menghasilkan total pajak tambahan atau top up tax 1.726 euro ya, pajak tambahan. Pajak tambahannya, ini laba eksesnya 1.726 euro ya, sesuai perhitungan laba global dikurangi SBY. Kemudian dikali persentase pajak tambahan menghasilkan pajak tambahan, yaitu ini 10%-nya jadi 172,60 euro. Pajak tambahan atas penghasilan A Corporation akan dikenakan pajak tambahan berdasarkan UTPR di negara di mana entitas konstituen lain dalam grup Inako berlokasi yang menerapkan UTPR. Dalam hal ini negara C dan negara D. Jadi pajak tambahan yang dihitung di A Corporation akan dialokasikan ke negara yang menerapkan UTPR dalam satu grup PMN tentunya ya, yaitu di negara C dan di negara D. Di negara C yang bertanggung jawab B Corporation, di negara D yang bertanggung jawab C Corporation. Maka pajak tambahan A Corporation akan dialokasikan ke B Corporation dan C Corporation. Jumlah alokasi pajak tambahan berdasarkan UTPR ke negara C adalah 61% dari 172,6 euro sama dengan 105,30 euro. Jumlah alokasi pajak tambahan berdasarkan UTPR ke negara D adalah 39% kali 172,60 euro sama dengan 67,30 euro. Jadi pajak tambahan di A Corporation yang sebesar 172,6 euro ini dibagi ke B Corporation dan C Corporation dengan proporsinya, bagiannya B Corporation ini 61% dan C Corporation 39% dari pajak tambahan di C Corporation. 60% ini angkanya dari mana? Ini angkanya adalah dari persentase UTPR per negara yang sudah kita sebutkan ya. Ini persentase UTPR nah, ini persentase UTPR, ini persentase UTPR sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, cara perhitungan atau langkah-langkah penghitungan mekanisme pajak tambahan berdasarkan UTPR. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.